Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan cerita tentang waktu saya pertama daftar ke Taiwan. Buat rekan-rekan Remisa atau calon TKI yang ingin ke Taiwan, saat kita ingin daftar ke Taiwan nggak serta-merta kita langsung dapat job ya Remisa, langsung terbang gitu. Pertama-tama biasanya kita datang ke PT, mendaftar, menyerahkan berbagai dokumen seperti akte, ijazah, dan berbagai dokumen lainnya. Tapi ingat ya Remisa, hanya fotokopinya saja. Dan biasanya akan dites atau diseleksi atau diinterview lah sama pihak PT maupun agensi dari Taiwan ya Remisa. Biasanya itu tes fisiknya berupa angkat beban pasir, itu kantong pasir Remisa. Sekitar kurang lebih waktu itu saya waktu di PT itu sekitar 15 kilo sampai 35 kilo Remisa. Itu karung yang berisi pasir kita angkat dan disaksikan oleh orang PT, dan bisa juga itu orang dari Taiwan, pihak agensi ikut menyaksikan. Biasanya itu melalui video call ya Remisa. Dites fisiknya kuat enggak, kita bawa karung lari-lari gitu. Ya maksimal itu tadi 35 kilo, enggak mungkin sampai 50 kilo Remisa. Itu kalau 50 kilo ya hitungannya ya kerja terlalu berat itu Remisa. Setelah itu biasanya akan dites push up, sit up, dan lari kecil gitu Remisa. Itu waktu pengalaman saya dulu di PT waktu ke Taiwan ya Remisa. Itu 2017 yang lalu. Mungkin untuk tahun-tahun sekarang masih berlaku juga lah Remisa, di tes fisiknya seberapa kuat, seberapa tahan untuk bekerja calon TKI ini ke Taiwan. Biasanya itu ada tes interview ya Remisa, pertanyaan. Biasanya itu dari pihak agensi memberikan pertanyaan kepada calon TKI. Pertanyaan yang pertama itu nama, tanggal lahir, dan pengalaman kerja Remisa. Untuk pengalaman kerja, walaupun Remisa atau calon TKI ngomong saja petani jawabannya. Karena apa Remisa? Kalau kita jawab petani, itu para pihak agensi itu nggak ada pertanyaan lagi Remisa. Biasa ditanya, kamu di Indonesia kerja apa? Jawab aja petani Remisa. Itu simpel, padat, jelas, nggak ada pertanyaan lain. Kalau kita jawab ibaratnya, walaupun kita sudah punya pengalaman, ibaratnya saya pernah ke Korea, masih ditanya lebih lanjut, kamu di Korea kerja apa, di pabrik apa, dari tahun berapa ke Korea, gitu gini, wah pertanyaan panjang lebar. Itu kalau kita mempunyai jam terbang tinggi, biasanya itu pihak PT atau pihak agensi biasanya itu lebih suka, oh berarti ini anak punya jam terbang tinggi, punya pengalaman atau skill yang tinggi. Apalagi kalau kita kerja di pabrik otomotif, biasanya di Astra atau Toyota, itu biasanya pihak agensi lebih suka Remisa, kalau berarti ini anak punya pengalaman kerja atau skill yang bisa diandalkan, ya orang Taiwan suka lah kalau kita punya pengalaman yang besar. Itu kalau pemirsa ada pengalaman kerja ya di bidang itu. Kalau nggak punya, kalau kita mengada-ngada malah panjang ceritanya nanti kalau kita bohong. Cukup jawab jujur ya Remisa. Tapi kalau Remisa pengalamannya cuma sales atau di ibaratnya kerja yang ringan-ringan, jawab aja petani, itu lebih singkat, jelas, padat, nggak ada pertanyaan lagi. Dan biasanya yang pertanyaan kedua, poin kedua biasanya itu, apakah kamu punya saudara di sini? Jawab saja tidak ada. Karena apa? Kalau kita jawab, oh saya di Taiwan punya saudara, kakak, adik,
atau istri atau suami itu mah panjang lagi ceritanya. Nanti ditanya, kamu itu ibaratnya jangan terlalu banyak pertanyaan ya Remisa, biar mereka itu enggak terlalu menanyai kita lebih lanjut, menginterogasi kita lebih lanjut. Kalau kita punya saudara di Taiwan, bilang aja nggak punya. Karena apa? Nanti ditanyai lebih lanjut, diinterogasi. Kerjanya di mana, kakak kamu itu sudah berapa tahun di pabrik apa. Jadi kalau kita nggak ingin terlalu banyak pertanyaan, lah itu tadi nggak punya. Walaupun kita punya saudara di sini, bilang aja nggak punya Remisa. Itu biar pertanyaan lebih jelas, padat. Dan pertanyaan terakhir ini biasanya ini pertanyaan jebakan Remisa. Karena apa? Setelah semua pertanyaannya dikasih ke kita oleh pihak agensi, pasti pihak agensi akan ada omongan gini, apakah ada pertanyaan? Lah, ini biasanya yang menjadi jebakan Remisa. Karena apa? Kalau kita menjawab gaji kita berapa, ibaratnya gajinya berapa di sana, makanya gimana, apakah ada tempat sholat, apakah ada dapurnya. Kalau misalnya ditanya seperti itu, apakah ada pertanyaan, ngomong aja tidak ada, sudah cukup, sekian, terima kasih, gitu aja. Kalau kita tanya ada musolanya enggak, ada tempat masaknya enggak, mesnya gimana, gajinya berapa, ibaratnya gini lah Remisa. Kalau kita terlalu banyak pertanyaan ya, kita belum tanda tangan job, ibaratnya belum dapat pabrik. Kalau sudah ada pertanyaan kayak gitu, ibaratnya ke pihak agensi sana, ibaratnya tuh tanya gini-gini gitu, nanti pihak agensinya jadinya kok anak ini belum dapat, kok terlalu banyak pertanyaan. Itu menjadi nilai minus bagi kita. Belum dapat job aja terlalu banyak pertanyaan. Pemikirannya orang Taiwan, agensi Taiwan ya seperti itu Remisa. Jadi untuk pertanyaan seperti itu lebih baik tidak usah ditanyakan. Enggak mungkin di sini tuh kita kelaparan. Yang penting kita dapat pabrik, lemburnya oke, terbang oke. Sudah cukup gitu aja. Enggak usah terlalu banyak pertanyaan Remisa. Nanti pihak agensi malah ke kita anggapannya mah enggak karu-karuan nanti. Enggak mungkin lah pihak agensi nanti akan menelantarkan kita ibaratnya enggak sesuai job. Insya Allah sesuai job. Biasanya seperti itu pertanyaan waktu interview di PT sebelum kita mendapatkan job. Itulah pengalaman saya dulu waktu di PT. Oke, sekian cukup video ini. Itulah pengalaman saya waktu saya Remisa daftar ke Taiwan dulu. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar pemirsa. Dan apabila kalian menyukai video ini jangan lupa di like. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang devisa.